Baik, selamat pagi Faridson. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan Selamat semoga pagi, Pak Kabit. ya, semakin sehat, Pak. Semoga lekas sembuh Ya, kakinya, Pak ya. oke. Ya, Faridson, ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya eh, dan juga terkait dengan Hari Disabilitas, Pak. Gitu. Jadi kita ingin diskusi dengan Faridson nanti juga terkait dengan LSAPan dan juga tentunya bagaimana pandangan Pak Redson tentang kondisi teman-teman penyandang disabilitas secara umum gitu Pak. Tapi sebelum ke Ya, sana, eh, boleh Pak cerita secara singkat awal berdirinya Yayasan El Sapen Pak. terima kasih, Bang Kabit. Jadi, Yayasan Al-Sapan sebelum resmi menjadi yayasan, dimulai dari komunitas kecil sederhana dekat kantor JKLPK yang lama di Cipinang, Baru Bundar. Jadi, Oh, oke oke Pak. eh, di situ namanya El Sapan Ministry. Menyewa satu rumah kontrakan kecil, satu pintu, beli keluarga Patambunan, dan saya sama istri memulainya, pergerakan ini. Nah, mengapa kita memulainya? Karena sebelumnya saya itu pegiat eh, atau pekerja part-time di Yayasan Lembaga Daya Dharma milik Gereja Katolik di Komplek Gereja Katedral, dan saya sendiri sebagai disabilitas netra diberi tugas tanggung jawab untuk melakukan pendampingan kepada rekan-rekan tunanetra se-Jakarta Utara. Nah, itu dibagi 5 wilayah. Untuk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2001, kemudian plus Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Nah, dalam kerja-kerja sosial itu, saya dan kawan-kawan yang menjadi koordinator wilayah banyak menemukan kasus-kasus yang mana warga binaan, warga dampingan itu berusia sekolah, dari usia sekolah taman kanak-kanak sampai usia SMA. Nah, kita mengusulkan kepada yayasan di mana kami bernaung waktu itu agar membuka spesifik layanan khusus untuk anak-anak dengan gangguan penglihatan. Baik baik. Namun karena mereka tidak punya visi khusus tentang itu, maka layanan khusus untuk anak-anak itu tetap digabung include dengan pelayanan tunanetra dewasa. Nah, setelah sekian lama, kurang lebih 5 tahun saya bergabung, 2005 saya selesai kontrak di situ. Maka 2006, 7 Februari, saya dan istri dan beberapa teman-teman memulainya. Al-Sapat Hmm, Istri. El Sapen ini. Sangat sederhana dan eh, bermodalkan visi misi, kemudian tekad, tujuan, dan tidak pernah membayangkan yang lain. Intinya melakukan pergerakan untuk memberikan pendampingan terhadap generasi disabilitas netra, khususnya usia anak-anak. Ya. Dan waktu itu kita masih sangat terbatas informasinya. Yang kita tahu cuma lembaga-lembaga besar dan lembaga-lembaga kecil itu belum semasif sekarang media sosial dan Ya ya. interaksi sosial. Jadi masih sangat terbatas. Sehingga kita menyadari bahwa betapa besarnya kebutuhan lembaga sejenis ini. Itu gagasan awalnya, Bang. Dan akhirnya istri menemukan
Elsapan itu sebagai nama diambil dari kitab suci, kitab Ya, Keluaran, Imamat dan Ulangan, eh, nama salah satu tokoh dari suku Lewi. Demikian, Bang. ya, ya. Kemudian Pak, saya juga ada lihat profil Elsapan bahwa Elsapan itu artinya kan Tuhan melindungi Pak ya. Tuhan Ya, melindungi dan juga awal berdiri itu adalah supaya teman-teman penyandang disabilitas dalam hal ini tunanetra itu mandiri gitu ya. Bisa mandiri bahwa mereka juga punya potensi terutama di bidang seni gitu ya. Nah, sejauh ini apakah memang itu masih menjadi tujuan berdiri Asapan Pak atau saat ini sejak berdiri sampai sekarang Asapan punya tujuan yang lebih luas lagi dibandingkan ketika cita-cita awal mendirikan Elsapan Pak? ya. Saya percaya sebagaimana lembaga lainnya tentu setiap visi misi dia bertumbuh dan berkembang. Visi Ya, misi awal tentu kita perbaharui, jadi bukan dirubah. Jadi dulu awalnya yang penting ada wadah, ada tempat bagi anak-anak tunanetra ini sekedar untuk berkumpul, untuk bermain, kemudian untuk berinteraksi. Nah, dalam prosesnya kami menyadari bahwa itu tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih besar ke depan. Sehingga bukan hanya tujuan mandiri bagi individunya, tetapi bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Bukan hanya individu warga binaannya, tetapi bagaimana lembaga El Sapannya sendiri terpercaya dan dapat memberi pengaruh positif terhadap pergerakan terutama isu-isu anak, isu-isu disabilitas, dan isu-isu sosial kemanusiaan. Sehingga perkembangan visi itu terus kami pertajam dan kita sudah melakukan 2 atau 3 kali eh, pembaharuan hmm. untuk penajaman-penajaman visi misi itu, Bang Afif. Sehingga ruang lingkup dan jangkauannya kita jauh lebih luas. Bahkan ke depan bisa sampai membuka rumah sakit, klinik, perguruan tinggi, dan lain-lain. Itu visi mungkin Oh, 30. ya, ya, ya Pak. Berarti memang tadi yang mengikuti dinamika zaman bahwa ya niat awalnya untuk memandirikan mereka sekarang justru bisa punya mimpi yang lebih luas Pak ya. Nah, sekarang Pak Ditson kira-kira ini pasti kan ada tantangan Pak ya. Ini pasti tidak mudah begitu. Kira-kira ini apa Pak tantangan yang Bapak alami sejak awal sampai hingga bisa ya kita harus akui sampai resapan sebesar ini Pak gitu. Eh, Tantangan terbesar itu adalah bagaimana memanage SDM. Oke. Karena tentu bagi kita yang memulai dari awal berbeda SDM-nya dengan mereka yang baru datang. Ya, Jadi ya. SDM selalu diganti dan mentransfer visi misi, memberi pengaruh, kemudian bagaimana cara SDM yang ada mengerti, memahami eh, tujuan besar goal kita ini seperti apa. Jadi Ya, betul. ini yang menjadi tantangan sehingga terkadang SDM yang ada eh, datang untuk hanya bagaimana terpenuhinya kepentingan mereka. Artinya kita tidak menyalahkan setiap orang yang ingin mencari sesuatu di lembaga El Safar. Ya, Tetapi banyak orang yang eh, jika dia tidak benar-benar memiliki visi besar terhadap pelayanan dunia disabilitas, aku yakin dia pasti tidak bertahan. Jadi eh, tugas kami adalah bagaimana meyakinkan terus rekan-rekan sekerja di segala bidang
unit dan cabang ini supaya eh, konsisten, komitmen dan loyal terhadap kegiatan-kegiatan pekerjaan yang telah diberikan oleh yayasan kepada semua tim yang ada. Baik, baik. Baik, baik Pak Deso. Nah, Pak Deso kan sejak tadi bisa dikatakan merintis 2001 sampai sekarang berarti sudah hampir 23 tahun Pak ya. Nah, tentunya sudah banyak hal yang Pak Ridson hadapi gitu ya. Nah, kalau kita bicara secara umum Pak, kira-kira ini kan bicara pemenuhan hak Pak ya. Secara umum yang Pak Ridson lihat bagaimana saat ini kondisi teman-teman penyandang disabilitas, apakah ada perbedaan dengan masa masa dulu dengan sekarang Pak? Apakah kondisinya sudah lebih baik atau masih banyak hal lagi yang perlu dibenahi gitu Pak? Untuk di Indonesia tentu memiliki progres yang cukup bagus, cukup baik dari segi pengakuan, dari segi eh, peraturan dan perundang-undangan kita sudah cukup memadai dan mendapatkan perlindungan yang cukup. Ya, Ya, yang kedua adalah belum seiring adalah bagaimana orang-orang yang memiliki kewenangan itu untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan itu sendiri. Jadi hmm. terjadi disparitas, terjadi gap yang cukup besar bahwa masih ada di level formalisme Oh, sehingga oke. penyandang disabilitas di Indonesia eh, masih harus banyak berjuang untuk kelompok dan komunitasnya. Nah, di Indonesia sendiri tentu yang kedua banyak perbedaan antara rekan-rekan disabilitas yang berdomisili di kota-kota besar dibanding dengan mereka yang Ya, berdomisili di daerah-daerah. Saya baru keliling hampir 4 bulan eh, se Sulawesi. Jadi oke. eh, masih terlalu banyak eh, gap yang jauh sekali dari pendidikan, dari sosial, dari infrastruktur, dari aksesibilitas, dari kehidupan sosial, dari termasuk yang basic yaitu perspektif keluarga terhadap Hmm. Hmm. penyandang disabilitas di daerah. Jadi eh, masih butuh pekerjaan yang sangat besar bangsa dan negara ini. Yang ketiga, sebenarnya dengan usia Indonesia yang seperti ini dan isu-isu disabilitas yang sudah dibicarakan kurang lebih hampir 20 tahun terakhir ini, 2 dekade, harusnya untuk ragam eh, disabilitas penglihatan dan disabilitas bicara atau bisu tuli serta disabilitas fisik harusnya sudah selesai, Bang. Oke. Ya, harusnya. Ya, karena mendidik, membina, mendampingi, menjadikan mandiri, netral, murni, ronggu bicara atau bisu tuli yang tidak ada masalah dengan gangguan lain serta yang fisik itu jauh lebih cepat. Ya, harusnya rekan-rekan yang intelektual, mental, serta yang majemuk atau kita sebut ganda, itu yang menjadi prioritas kedua. Tetapi saya perhatikan belum ada skala prioritas yang cukup kuat. Sehingga masing-masing ragam yang 5 ragam itu, fisik, mental, intelektual, eh, penglihatan, eh, pendengaran, dan bicara itu masih diperlakukan sama dalam proses layanan di Oke. bangsa ini. Ya, jadi ini yang masih menjadi PR besar. Eh, harusnya tidak lagi diberikan layanan dalam bentuk yang sama, tetapi lebih banyak fokus kepada disabilitas mental, intelektual, juga Ya. yang majemuk. Begitu, Bang Adi. Karena mereka mengalami lebih dari satu, Pak ya. Keterbatasannya lebih Ya, dari kalau satu majemuk gitu itu ya. Mm-mm.
Selain dia mengalami netra misalnya, dia juga autis atau gangguan Betul. bicara atau gangguan fisik. Nah, jadi eh, kehilangan fokus dalam prosesnya. Apalagi di saat Ibu Tri Risma hari ini menjadi Menteri Sosial, pusat-pusat rehabilitasi itu malah digabung menjadi satu. Di sana ada PSK, anak jalanan, di sana ada Oh, iya. yang disabilitas, di sana ada yang mengalami eh, homeless, dikumpul menjadi satu. Kalau kawan-kawan pergi ke balai-balai itu seperti di Pasar Rebo misalnya milik Kementerian Sosial atau di Cawang itu konsepnya malah digabung menjadi satu. Ya, Oh, saya tidak tahu pikiran besar Menteri Sosial waktu itu mengapa itu menjadi satu. Bukan berarti kita ingin eksklusif, tetapi tentu metodologi kurikulum pendekatan ya pasti iya. berbeda. Berbeda ya. Ya. Nah, ini kan Pak, kita sudah punya undang-undang penyandang disabilitas Pak ya, 2016 kalau tidak salah gitu. Nah, apakah itu tidak menjadi apa yang tadi Pak Ridson bilang itu tidak menjadi concernnya undang-undang ini, atau sudah ada tapi memang implementasinya yang belum gitu Pak? Kalau saya pelajari Undang-Undang Nomor 8 2016 sebenarnya sudah mengcover Oke, 60 sampai 80% kebutuhan keperluan atau hak-hak eksistensi disabilitas. Eh, yang menjadi problem bagi kita adalah undang-undang itu kan payung hukum yang kedua di bawah Undang-Undang Dasar. betul betul Pak. Nah, sehingga dari 545 kabupaten kota di Indonesia, eh, mungkin belum 10% daerah yang memiliki peraturan daerah. Betul betul. Selain daripada peraturan daerah, kan dia harus turun lagi menjadi peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota. Sehingga pemerintah yang diberi kewenangan besar oleh negara untuk melakukan perlindungan sosial terhadap komunitas disabilitas tidak akan bisa maksimal, Bang. Iya Karena iya mereka tidak punya payung hukum. betul betul betul. Bahkan di kota Jakarta pusat metropolitan ini saja, megapolitan ini saja, kita eh, saya termasuk dalam anggota Pokja Raperda, Perdanya bersyukur sudah selesai tahun lalu. Oh Sekarang kita lagi Rapergop dan belum disahkan oke oke. eh, Rapergopnya. Jadi masih sampai di level itu. Jadi eksekutif, legislatif Hmm, menjadikan isu ini sebagai isu yang sifatnya insidentil. betul betul betul. Kalau viral baru dikerjakan. Kalau tidak didesak, ya dilupakan. Ya, saya pernah ketemu anggota dewan di Kalimalang itu, bayangkan Bang Amin, dia Iya iya. tahun ini baru sosialisasi tentang undang-undang itu kepada masyarakat. Ya, baru mau sosialisasi tentang undang-undang, bukan sosialisasi tentang perda. Ya, jadi sampai di tahun yang sedemikian rupa ini di pusat metropolitan ini masih sebegitu rupa isu disabilitas itu belum menjadi isu strategis, tetapi menjadi isu seksi manakala pilkada, pileg, pilpres. Iya Namun isu iya. seksinya hanya sekadar narasi. Ya, jadi tidak ada tekanan. Mereka cuma menyampaikan komunitas-komunitas yang akan dilakukan perlindungan komunitas ABCD termasuk disabilitas. Tapi itu cuma bagian daripada include narasi orasi para calon-calon itu. Sehingga bertumpuk-tumpuk kita punya uh, kepentingan, terutama bersama eksekutif dan legislatif. Nah, betul-betul Pak. Dan juga salah satu mandat dari undang-undang ini kan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas Pak ya.
Tapi kemarin itu memang ada sedikit apa ya, mungkin kritikan karena lembaga ini secara struktur itu dibawa ke Mensos Pak ya. Jadi uang geraknya jadi tidak apa ya, terbatas lah gitu Pak ya. Seharusnya kan dia mungkin kalau di luar struktur kementerian mungkin ya bisa lebih, uang geraknya bisa lebih luas, kemudian juga anggarannya bisa lebih besar gitu Pak ya. Ya, Komisi Nasional Disabilitas itu menurut saya terlepas daripada segala kontroversi secara internal dengan kawan-kawan disabilitas, saya bersyukur bahwa Indonesia sudah punya Ya, ya. salah satu lembaga yaitu Komisi Nasional Disabilitas. Nomenklaturnya apakah dia harusnya independen seperti Komnas HAM? Buat saya adalah nomor dua. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah efektivitas daripada Komisi Nasional Disabilitas ini. Dia berada di bawah Kementerian Sosial, tetapi bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi dia punya akses langsung. Oke. Ya, ya. Jadi eh, buat saya di periode pertama ini seharusnya dimanfaatkan dan eh, dimaksimalisasi secara optimal kerja-kerja Komisi Nasional Disabilitas itu sebagai bentuk pembuktian bahwa eh, dalam evaluasi 5 tahun kerja KMD itu ternyata tidak maksimal jika di bawah Kementerian Hmm. Sosial. Kan begitu. Betul, betul, betul. Tesisnya itu. Sehingga ketika akan mengadakan perubahan nomenklatur ke depan, nah kita sudah punya kesimpulan bahwa dibutuhkan independensi bagi KND untuk eh, kerja-kerja mereka terhadap disabilitas di tingkat nasional. Iya, 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 betul, betul, Pak. Nah, terkait ini Pak, kira-kira nanti mungkin bisa lebih spesifik Pak, karena ini kan ada rangka perayaan Hari Disabilitas dan juga kita punya pemerintahan yang baru. Kira-kira nih ada gak Pak skala prioritas untuk isu penyandang disabilitas itu apanya dulu yang mau kita perkuat gitu Pak? Ya, sebelum ke situ, bagi saya Komisi Nasional Disabilitas itu yang sudah berjalan beberapa tahun ini, eh, memang mereka terbatas ruang gerak. Masih saya banyak perhatikan masih banyak kerja-kerja advokasi. Eh, Bagaimana mendorong pemerintah daerah bersama kementerian lembaga stakeholder agar dapat kolaboratif dalam mewujudkan eh, 22 hak disabilitas plus 7 hak eh, perempuan dan 4 hak anak berkebutuhan khusus itu dapat diimplementasikan. Jadi ruang gerak inilah maka yang harus Oke. eh, diperbesar, diperluas ke depan supaya Komisi Nasional Disabilitas ini benar-benar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah belum sungguh-sungguh, termasuk legislatif, percaya kepada disabilitas karena dari Oke. 7 komisioner itu kan ada 3 yang non disabilitas ya. Iya, iya, iya. Jadi seperti kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang kan begitu. Jadi Iya, iya. saya pikir periode pertama ini harus menjadi trial and error supaya Iya, betul, betul, betul. di periode kedua ke depan benar-benar 7 komisioner itu powerful diserahkan kepada disabilitas itu sendiri agar dapat berjalan sebagaimana eh, yang diharapkan. Ya, dan kerja-kerja terbesar mereka itu tidak hanya 3 pilar. Salah satu yang masif adalah advokasi, sosialisasi, edukasi. Jadi habis waktu komisioner untuk melakukan advokasi dan sosialisasi serta publikasi. Nah, ke depan harapan kita
sampai pada proses eksekusi, ya, kemudian selain advokasi dan juga naik level seperti Mm-mm. Kompolnas kah, atau Komnas HAM kah, atau Komnas Perlindungan Perempuan dan lain-lain. Nah, eh, pertanyaan tadi dari Bang Amin, bagi saya adalah disabilitas itu kan sebenarnya sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Betul, betul, Pak. Hak-hak dasar itu kan, kebutuhan dasar itu kan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ketenaga kerjaan. Jadi empat hal dasar inilah yang harusnya bisa dipercepat untuk dipenuhi oleh pemerintah, dilakukan perlindungan secara maksimal, sehingga jika disabilitas sehat, ya, dengan berbagai alat bantunya, kemudian terapinya, Iya, iya. pendekatan, pasti per individu, ya, pasti per individu. Dalam satu kelompok komunitas disabilitas netra itu beragam kebutuhannya. Ya, ada yang general, tetapi ada yang spesifik. Masing-masing individu punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Dan ini yang belum banyak dipahami oleh eksekutif maupun legislatif, ya, para pemegang kebijakan. Dan kemudian dalam hal pendidikan, kami merasakan betul karena Yayasan Al-Safan memiliki sekolah luar biasa, bahwa eh, bagaimana perlindungan kepada guru. Jadi guru swasta seperti guru-guru swasta di SLB Al-Safan, mereka yang mengajukan diri untuk P3K atau ASN, Oh, manakala mereka lolos menjadi guru P3K atau guru ASN, itu pemerintah langsung oh, iya, iya, iya. tarik dipindahkan ke sekolah negeri. Jadi SDM-nya swasta hilang, Pak ya. bertahun ya, ya, swasta bertahun-tahun mendidik, mempersiapkan SDM skillnya, kemudian Betul. tiba-tiba hilang. Jadi belum selaras antara eh, pemerintah dan eh, penyelenggara pendidikan non pemerintah. Ya, dan di bidang ketenaga kerjaan, bahwa kuota-kuota yang ada itu, yang ada di undang-undang dan Perda, itu masih antara ada dan tiada. Kuota 2%, Iya, kuota iya, satu iya. persen, ya. Kalaupun ada kawan-kawan yang bisa masuk, ya mungkin karena korporasi atau BUMN, BUMD berlomba-lomba untuk hanya sekedar memberi laporan. Kita sudah punya tenaga disabilitas nih. Betul. Iya, 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 iya. Belum menjadi belum menjadi budaya dalam korporasi, ya, atau budaya dalam satu departemen. Nah, El Safan memberi contoh bahwa kita bukan cuma 1% kewajiban kita, malah kita sekarang sudah 20% Hmm. dari semua karyawan karyawan kita adalah disabilitas itu sendiri. Nah, berharap di JKLPK juga ada karyawan yang disabilitas, termasuk lembaga-lembaga keumatan, ya. Betul, betul, Ya, betul. semua agama itu juga mereka eh, diberi kewajiban untuk membuka lapangan kerja. Tentu yang punya skill, yang punya Ya, ya. kompetensi dan kapasitas, ya, agar rekan-rekan itu dapat bekerja dengan baik. Nah, dalam perlindungan sosial eh, masih banyak simpang siur soal data. Ya. Hmm. Contoh di Jakarta itu, di zaman Gubernur Anies Baswedan dengan segala kontroversinya eh, melahirkan satu produk, yaitu kartu penyandang disabilitas yang ada. Saya Hmm. hadir pada waktu launching di Gor Matraman. Tapi yang aneh bin ajaib, saya hadir di situ, keluarga besar Yayasan El Safan, warga disabilitas itu tidak ada yang dapat KPDJ. Gitu. Hmm. Jadi saya hadir sebagai penonton dan pendengar. Dan sampai 5 tahun beliau memimpin DKI Jakarta, maka kartu perlindungan
KPDJ itu tak kunjung datang kepada generasi disabilitas also. Nah, KPDJ itu kan kartu perlindungan sosial yang Iya, menjadi hak iya. bagi disabilitas. Nah, kita berharap ini Mas Pram dan Bang Dul dapat mengaktifkannya kembali supaya rekan-rekan disabilitas di Jakarta dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dapat mengeluarkan perlindungan sosial itu. Termasuk sarana transportasi di zamannya Ahok dulu, Gubernur Ahok, Basuki Cahayapurnama, ada perlindungan sosial yang sangat baik, yaitu Hmm. Transcare untuk transportasi. Iya, Jadi disabilitas dapat mengorder Transcare itu, Transcare yang memberi pelayanan datang ke rumah akan diantar sampai ke tujuan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah mereka sepakati. Dan itu sangat mempermudah mobilitas. Nah sekarang makin terbatas, makin rumit, makin sulit mengakses. oh, iya, Ya, iya. jadi rekan-rekan untuk melakukan mobilitas juga uh, masih sangat terbatas ya, karena fasilitas transportasi publik itu memang sudah cukup bagus, cuman prakteknya di lapangan ini kadang-kadang Iya, iya. masih banyak menemukan hal-hal yang belum match. Nah, bagaimana harapan dengan pemerintah baru kan begitu ya, Bang? Eh, saya belum bisa berharap banyak terhadap pemerintah baru Pak Prabowo sama Pak Gibran karena eh, koordinasi antar menteri saja ini masih banyak yang kacau balau. Jadi mereka belum sinergi dengan baik sehingga mereka masih dari 100 pejabat menteri lebih itu masih sibuk mencari gedungnya, mencari kantornya dan lain-lain itu. Kita berharap Pak Saifullah sebagai Menteri Sosial yang Iya, iya. bawahi langsung tentang perlindungan sosial eh, bisa lebih agresif ya terhadap disabilitas itu sendiri agar penghormatan, perlindungan dan pemajuan terhadap disabilitas di bangsa ini eh, sungguh-sungguh dapat setara dan tidak ada lagi stigma, marginalisasi, diskriminasi kepada disabilitas. Nah, saya tidak tahu apakah di masanya Pak Prabowo ini staf khusus tentang penyandang disabilitas itu masih tetap dipertahankan. Oh, oke. Belum ada kabarnya. Kemudian yang kedua, saya juga belum dapat data apakah ada teman-teman disabilitas yang menjadi anggota dewan di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Jadi partisipasi kita masih belum maksimal. Memang ada beberapa kawan-kawan yang mendaftar menjadi caleg, tetapi yang saya Hmm. ketahui belum ada yang sampai duduk menjadi anggota dewan. Jadi harapan besarnya paling tidak Pak Prabowo sebagai seorang jenderal harusnya lebih tegas daripada presiden-presiden lainnya dan kemudian bisa membawa generasi disabilitas ini sampai mencapai puncak pada event-event internasional, Iya, iya. eh, terutama di bidang olahraga yang kita sebenarnya sudah dapat berkontribusi banyak terhadap perolehan-perolehan prestasi di tingkat internasional. Ya, supaya jangan kendor lagi, ganti menteri, ganti kebijakan. Kalau di zamannya Pak Jokowi, kalau atlet non disabilitas satu medali emas di ASEAN atau di Olimpiade itu 2,5 miliar, apresiasinya maka atlet disabilitas pun mengalami hal yang sama. Nah ini jangan lagi berubah nih, Oke, betul, betul, Pak. ya jangan kembali lagi mundur seperti dulu, ya karena pengalaman kita di Jakarta ini buat kegiatan saja harus biaya sendiri nih, gitu Bang Amin.
Iya, ya. Pak Redson, terima kasih Pak untuk waktunya dan juga tadi harapannya sangat berharga untuk kita semua dan juga kami berharap dan juga doakan selalu Elsapa dengan segala pengabdiannya kepada anak-anak itu semakin bertumbuh, semakin berkembang dan semakin berkati Tuhan. Pak Redson, terima kasih Pak untuk sharingnya dan nanti ini Terima kasih, selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2024. Bagi yang menyaksikan tayangan ini, yang mau join dengan kita, Yayasan Alsapan boleh melalui JKLPK. siap, siap Pak. Kita terbuka karena kita punya cabang di Kota Tentena, Kabupaten Poso, ada pusat balai latihan kerja Oh, oke Pak, siap. berbasis pertanian, peternakan, dan perkebunan. Perkebunan cengkeh, kopi, durian, mangga, alpukat, dan kita Oke. telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan masyarakat disabilitas sangat masif di sana. Kita di sana juga ada sekolah PAUD terpadu inklusi. Ya, Oke. Sapan di sana, playgroup TK TKB sudah 7 kali menamatkan. Kita ada klinik massage sehat bugar, menyediakan terapi, sport massage dan lain-lain. Kita juga ada Elsapan Sport Center memfasilitasi generasi disabilitas di bidang olahraga dan juga ada Elsapan Talent serta Elsapan Oh, Entertainment. Ya, jadi eh, makin banyak varian-varian pelayanan yang kita buka oke. dan ke depan kita akan rencana membuka untuk panti jompo Bang Hmm. Amin Oh, di untuk Jakarta, Pak. memfasilitasi ya Di Jakarta juga, Pak. lagi proses feasibility study supaya efek Oke. maksimal karena di Indonesia baru satu panti jompo netra yaitu di Bandung. Oh, Kita rencana apakah di Palu sudah ada lahan kita di sana atau di Poso atau nanti mungkin di Bogor gitu. oke, oke, oke. Jadi sedang dalam proses untuk memberikan layanan karena banyak lansia yang mengalami kebutaan di usia tuanya Buahnya betul, betul. ya. Dan kadang-kadang keluarga tidak mengerti bagaimana cara melayani para orang tua kita itu. Jadi mohon doanya supaya mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik. Amin, Pak. Paling tidak menyediakan tempat buat saya juga nanti kalau sudah lansia bisa tinggal di panti jompo. Iya, iya, Pak. Ya, kita doakan semuanya Kita lancar ya, Pak. Oke, Pak Rizwan, amin, terima amin. kasih Pak untuk waktunya, Pak. Dan semoga kas pulih bisa kembali beraktivitas. Dan nanti Pak, kalau bisa tanggal 17 hadir Pak ya, kantor kita Pak. Ya, oke, Ya, ya. baik. Terima kasih Pak, selamat Terima kasih siang, Bang Tuhan Amin. berkati. Sampai ketemu.